Tapi kalau kita sholat jamaah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, maka mau tidak mau sholat kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dengan kita majmuk melaksanakan sholat jamaah, maka mungkin ada yang khusyuk dalam ruku, ada yang khusyuk dalam sujud, ada yang khusyuk dalam i'tidal, sehingga ada kesatuan di situ. Nah, sehingga apa? Karena kalau dijadikan satu semua khusyuk dalam satu sholat, maka semuanya dianggap diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau semua nggak ada yang khusyuk, ya, cukup ada satu yang berniat baik saja di antara mereka. Habis sholat mau niat baik, habis sholat mau silaturahmi, habis sholat mau pengajian, habis sholat mau sedekah. Itu sudah karena niat yang baik itu semuanya diterima. Ingin mendapatkan informasi eksklusif seputar kegiatan dakwah, jadwal streaming, dan manfaat ilmu dari guru kita Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar? Mari bergabung di grup WhatsApp Ahbabul Mustafa. Segera hubungi admin kami. Ya Habibi ya Muhammad. Yaitu pertanyaan masih dari penanya yang sama. Jadi pertanyaan yang kedua adalah, apa ada amalan agar bisa dipermudah istiqomah sholat berjamaah? Karena sewaktu di tempat kerja saya agak sulit nyari teman buat berjamaah. Karena kebanyakan teman saya tidak sholat. Adapun yang suka sholat kadang tidak mau nungguin saya kalau pekerjaan saya belum beres. Kami persilakan untuk Habib Hasan ataupun Habib Segaf. Kalau masalah ijazah itu Habib Hasan yang paling tahu. Keistiqomahan tadi sudah disebut oleh guru kita Habib Segaf. Memang beliau tadi menyinggung syarat bisanya istiqomah itu salah satunya lingkungan, ya. Ya, Anda sekarang bermasalah dengan lingkungan. Anda bekerja di tempat orang yang banyak nggak sholat, tapi insya Allah ketika Anda sungguh-sungguh, insya Allah Allah pasti ngasih jalan, gitu. Tinggal kita ini kesungguhan kita untuk sholat jamaah, kesungguhan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pertama perlu kita ketahui fadilah sholat jamaah. Habib Segaf tadi juga menyinggung bagian syarat istiqomah itu kita harus tahu. Kita melakukan sesuatu itu apa yang akan kita dapat dan tujuannya apa. Maka kita harus mungkin lebih mengenal lagi fadilah sholat jamaah. Bahwa sholat jamaah itu ulama khilaf dalam hukum. Ada yang mengatakan fardu ainin, wajib. Enggak sholat jamaah dosa, haram. Ini ulama akhta, ini madhab Imam Ahmad atau yang lain. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ini madhab Imam Syafi'i. Wajib sholat jamaah. Di setiap daerah harus ada sholat jamaah itu. Kalau enggak semuanya berdosa. Ada yang mengatakan hukum lebih dari itu. Walhasil tidak pernah diriwayatkan Nabi SAW sholat sendirian. Tidak pernah diriwayatkan sampai ke kita bahwa Khulafa'ur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sholat sendirian. Dari hal-hal yang semacam ini dan fadilah salatul jamaah tafdulu ala salatil fadhi bisabbi wa ishina darajah. Salat jamaah lebih afdal dari salat sendirian 27 derajat. Hal-hal semacam ini membuat motivasi semangat kita, saya harus sholat jamaah. Dan kalau itu ada, maka insya Allah Allah akan beri jalan. Ya, Allah beri jalan. Kita ingat mungkin misal, mudah-mudahan beliau nggak marah ya. Kakaknya Habib Segaf ini Habib Shadiq Baharun. Dia kalau pergi, ya, di hotel sendirian di kamar. Dia cari masjid. Sebelum dia tidur, dia cari masjid di hotel itu. Di luar hotel itu, di mana ada masjid di sini. Sehingga ketika dia sudah tahu, oh ini masjidnya. Khalas, subuh dia sudah di masjid itu. Jadi menjaganya salat jamaah. Bahkan kemarin tasyarafna, kita bersama beliau waktu itu ke Bangka, kemudian transit di Batam, Habib. Kita nginep di hotel di Batam. Beliau pergi di bawah itu waktu subuh, lihat orang bersihkan kolam renang. Pegawai hotel bersihkan kolam renang, dijak sholat jamaah sama beliau. Artinya, ketika orang itu tahu nilainya sholat jamaah, ya Allah akan ngasih jalan dia.
insya Allah tinggal usaha dikit ya, semuanya harus berusaha ya. Kalau kawan Anda tidak ada sholat jamaah, mungkin ada musola di sekitar Anda, ada masjid di sekitar Anda, gitu loh. Insya Allah ketika Anda semangat dan Anda tunjukkan usaha Anda, Allah akan menyiapkan orang untuk sholat jamaah itu. Alhamdulillah. Ini juga sebagai cambuk bagi kita ya. Ini pegawai, ya, orang karyawan menjaga sholat jamaah, menjaga sholat jamaah. Bagaimana dengan kita, gitu loh. Kalau karena Habib Salim Asy-Syatiri pernah yang ditegur itu ulama sekelas internasional, Habib cerita sama kita. Pernah ana sama Habib Salim di Dubai, undangan sama-sama di Dubai. Kata beliau ini, beliau sendiri yang cerita dan kita Fagir hadir waktu itu. Waktu karena kamar setiap orang kamar sendiri-sendiri, maka si Syekh ini dia sholat subuh sendiri di kamarnya. Habib Salim cari musola. Apa ada musola atau tidak? Walhasil beliau sholat dengan beberapa orang di musola atau di kamarnya. Kemudian beliau cari itu Syekh. Setelah pagi waktu sarapan ketemu, mana ente tadi pagi? Kok nggak kelihatan sholat jamaah dengan kita? Kalau kita nggak tahu Habib, anak sholat sendiri di kamar. Ente ustaz, ente dai sholat sendirian. Ditegur sama Habib Salim. Dan semenjak itu, masya khalas, betul-betul dijaga salat jamaah. Masya Allah, dan insya Allah menjawab ya dari pertanyaan barusan. Dan mungkin ada tambahan Habib dari Habib Salim. Ya, memang jadi termasuk di antara orientasi orang-orang yang cerdas dan cerdik dan cermat ya. Ya, itu adalah perintah Nabi kepada setiap orang mukmin. Nah, karena memang keterbatasan waktu dan usia kita yang sangat terbatas ini, sehingga sholat jamaah itu nggak boleh tinggalkan. Jadi alhamdulillah kami masih ingat yang pertama kali mengajarkan kami untuk sholat jamaah itu ya orang tua kami. Jadi kami dari umur 6 tahun itu sudah sholat jamaah, dan sampai sekarang kami alhamdulillah nggak pernah sholat sendirian gitu. Jadi emang orang tua mengajarkan kita seperti itu, karena kita nggak tahu kapasitas sholat kita. Kalau kita sholat sendirian ya tergantung, laisa lil musalli min salatihi illa ma'agila minha. Jadi seseorang itu tidak mendapatkan apapun daripada sholatnya kecuali dengan kadar khusyuknya. Jadi kita tahu sendiri, kita tahu diri gitu, kadar khusyuk kita sebagaimana. Tapi kalau kita sholat jamaah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, maka mau tidak mau sholat kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dengan kita majmuk melaksanakan sholat jamaah, maka mungkin ada yang khusyuk dalam ruku, ada yang khusyuk dalam sujud, ada yang khusyuk dalam i'tidal, sehingga ada kesatuan di situ. Nah, sehingga apa? Karena kalau dijadikan satu semua khusyuk dalam satu sholat, maka semuanya dianggap diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau semua nggak ada yang khusyuk, ya, cukup ada satu yang berniat baik saja di antara mereka. Habis sholat mau niat baik, habis sholat mau silaturahmi, habis sholat mau pengajian, habis sholat mau sedekah. Itu sudah karena niat yang baik itu semuanya diterima. Nggak ada satupun yang berniat baik, nah, maka tetap Allah akan menerima sholat jamaah mereka itu. Karena apa? Karena berkumpul dengan mereka untuk sholat. Nah, jadi ala kuliah sholat jamaah itu menjadikan sholat itu pasti diterima. Jadi rugi sekali kalau kita nggak sholat jamaah. Jadi apa yang ditanyakan itu benar sekali, harus diusahakan, harus perjuangkan, dan ingat kehidupan itu adalah sebuah kesempatan, dan kesempatan itu harus perjuangkan, sementara perjuangan itu memerlukan kepada pengorbanan.